Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yakobus 1 ayat 19 dan 20. Saya bacakan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya, ayat ini sesungguhnya bicara tentang pengendalian diri, penguasaan diri ketika menghadapi suatu kondisi atau keadaan. Terlalu sering terjadi kesalahpahaman, ya, terjadi yang namanya salah mengerti gara-gara terlalu cepat marah, gara-gara tidak mau mendengarkan terlebih dahulu. Kita mengingatkan kita supaya cepat untuk mendengar. Itulah juga kenapa kita ini dikaruniai telinga dua, nggak hanya satu, ya, supaya lebih jelas kita mendengar, ya, dan mulut satu, ya. Kalau mulut dua nggak bisa kebayang ngomongnya kayak apa. Satu aja kadang-kadang ya, kalau kita melihat debat di televisi itu satu belum selesai, disaut lagi yang satunya, sehingga kita yang denger bingung, ini ngomong apa mereka itu. Ya, seringkali terjadi gitu ya. Orang apalagi kalau sudah marah, orang sudah emosinya meledak-ledak, ya seringkali lepas kontrol, lepas kendali, sehingga yang disampaikan kadang-kadang belum tentu benar, bahkan cenderung salah karena belum mendengar. Dalam rumah tangga pun demikian, seringkali terjadi kesalahpahaman suami istri karena belum mendengar penjelasan apa yang sesungguhnya terjadi, tetapi sudah mendengar sekilas, baru sekilas nih, ya, dari orang lain. Pasangan belum menjelaskan, udah salah paham, akhirnya terjadi ya kekacauan. Cuma dikasih Tuhan, belajar untuk cepat mendengar. Belajar untuk kita belajar mendengarkan dulu. Ya, jangan buru-buru untuk berkata-kata, apalagi marah. Firman Tuhan katakan amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya, karena amarah manusia dasarnya emosi. Ya, emosi yang tidak terkendali, tidak terkontrol, cenderung akhirnya menimbulkan masalah-masalah yang baru. Baik untuk diri kita sendiri ataupun juga lawan bicara kita. Ya, gara-gara ya mungkin tersinggung dengan ucapan kita, jadi akhirnya meledak-ledak. Jadi Alkitab mengingatkan kita pada pagi hari ini,
Ya, cepat untuk mendengar. Coba dengar dulu. Dengan kita mendengar, kita jadi tahu duduk perkaranya. Kita tahu kebenarannya. Begitu kita tahu, oh akhirnya kita tidak akan terpancing dengan amarah. Sebaliknya, kalau kita kurang mendengarkan, lebih cenderung cepat sekali untuk berkata-kata. Yang terjadi salah mengerti. Karena kita belum tahu apa yang terjadi, tapi merasa sudah tahu. Ini bahaya sekali. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pun demikian. Tuhan mengajarkan kita untuk mendengar, termasuk firman Tuhan. Coba dengarkan firman Tuhan berkata apa. Jangan terlalu cepat berkata-kata. Jangan terlalu cepat untuk marah. Sekalipun yang kita hadapi masalah. Mungkin orang yang di hadapan kita itu bersalah. Tetapi coba dengarkan dulu. Kenapa bisa seperti itu. Dengan demikian kita akan jadi orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang bisa istilahnya mengendalikan dan menguasai dirinya. Orang-orang yang berhikmat. Sehingga tidak cepat mengambil kesimpulan tanpa kita mendengarkan, tanpa kita mengetahui permasalahan yang sesungguhnya. Jemaat dikasih Tuhan, permasalahan, pertikaian, kekacauan sering kali terjadi karena tidak mau mendengarkan, tapi lebih cenderung untuk berkata-kata. Kalau semua orang bicara, siapa yang mau mendengar? Kalau semua orang pengennya mengungkapkan unek-uneknya, isi hatinya, pikirannya, tanpa mau mendengarkan terlebih dahulu akan lawan bicaranya, yang terjadi adalah akhirnya kekacauan. Mari belajar untuk kita menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang mau belajar mendengarkan. Ya, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, juga lambat untuk marah. Ya, kalau kita ini terlalu cepat berkata-kata, apalagi sampai marah, yang terjadi sesungguhnya kita tidak sedang mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Firman Tuhan katakan itu. Sebaliknya, mari dengan kita mendengarkan, kita akan menjadi orang-orang yang bijaksana. Sehingga perkataan kita, perkataan yang berhikmat. Perkataan kita ini yang meneduhkan. Perkataan kita, perkataan yang mendamaikan. Dan bukan perkataan yang justru memperkeruh keadaan. Mari jemaat dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan siapapun, dengan keluarga, teman, atau saudara, atau siapapun dia, mari belajar untuk mendengarkan. Ya, sekalipun itu masalah, sekalipun ada kesalahan di sana, belajar mendengarkan supaya kita tidak salah mengambil keputusan, tidak salah juga berkata-kata, apalagi sampai amarah yang timbul sehingga tidak menimbulkan kekacauan yang lebih parah. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diingatkan pagi hari ini untuk kami mendengarkan lebih seksama, lebih cepat mendengar daripada berkata-kata, apalagi marah. Karena kami tahu amarah seringkali hanya karena ledakan emosi yang tidak didasari oleh rasional yang sehat. Seringkali hanya karena kekecewaan, kesalahpahaman sehingga menimbulkan masalah-masalah yang baru. Berdoa Tuhan beri hikmat-Mu untuk kami jadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang berhikmat. Sehingga kami mendengarkan lebih lagi sehingga berkata-kata dengan tepat, kata-kata yang bisa meneduhkan, membangun dan menguatkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan dari hidup kami celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai Anda. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.